Oke, selamat malam dan selamat bergabung untuk Zoom meeting tanggal 1 April 2025 dan malam ini saya akan bahas topiknya yaitu proyek komunitas cerdas. Kenapa kita butuh untuk menjadi sebahagian dari komunitas cerdas ini? Ya, jadi saya akan berbagi slide-nya. Nah, saya dan suami saya Hermes Amir dan saya Mariani ya. Kami adalah pendiri kepada Smart Community Tim 769 ataupun kita panggil komunitas cerdas ya. Jadi kami yakin dan percaya bahwa proyek komunitas cerdas ini akan membantu banyak orang untuk memiliki ketiga hal ini secara bersamaan, yaitu memiliki kesehatan, memiliki kebebasan waktu, dan memiliki kemandirian finansial. Saya percaya dan saya yakin kita semua mempunyai mimpi seperti ini ya, untuk memiliki ketiga-tiga ini secara bersamaan. Nah, ini adalah komunitas cerdas kami di Sabah, ya, di Sabah, Malaysia, yang mana pada bila waktu kami mengadakan acara, tim akan bergabung ya bersama semua komunitas cerdas, yang mana kita akan berbagi bagaimana kita menggunakan produk dan kita berbagi dan kita dapat membangun penghasilan. Ya, jadi kita berharapkan ke depan ya situasi atau seperti gambar ini akan berlaku di kota-kota Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada ya, di Iya, Papua, di Surabaya, di Jakarta, di iya, Bali, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah kesempatan untuk Bapak Ibu memulai langkah membangun komunitas cerdas di kota Bapak Ibu sendiri. Nah, sebagai pembuka minda, ya, saya bawa Bapak Ibu untuk melihat apakah sebenarnya yang berlaku di dunia dan juga di kota Bapak dan Ibu sendiri. Yaitu sebenarnya kita sedang di tengah krisis ekonomi global. Ya, tahukah Bapak Ibu bahwa kita sedang di tengah krisis ekonomi global? Ya, jadi ini seperti suatu situasi yang sepertinya rasanya jauh ya, tetapi sebenarnya krisis ini walaupun berlaku secara global, sebenarnya berlaku juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi dalam ekonomi saat ini, apakah yang paling diinginkan orang adalah stabilitas keuangan? Ya, apakah Bapak Ibu setuju ya? Kalau Bapak Ibu setuju, sila ketik dalam kolom chat itu 111. Dengan meningkatnya inflasi, ya, em, dengan meningkatnya inflasi, ketidakpastian pasar kerja, PHK, fluktuasi suku bunga, beban utang, dan sebagainya, banyak orang menginginkan keamanan finansial. Ya, jadi kalau Bapak Ibu setuju bersama saya, maka sila ketik dalam kolom chat itu 111. Sebenarnya ini yang berlaku kepada kebanyakan kita ya. Hampir semua kita sebenarnya terkena situasi ini. Ya, sama ada kita sadar atau tidak ya, tapi ini yang berlaku. Jadi kalau kita lihat ada tiga faktor dampaknya krisis ekonomi ini terhadap kita, terhadap komunitas kita, terhadap masyarakat. Pertama, dampak krisis ekonomi ini akan menampakkan kenaikan biaya hidup. Apakah uh, kenaikan biaya hidup ini? Seperti yang Bapak Ibu lihat dalam foto ini ya, ianya mengacu kepada peningkatan pengeluaran sehari-hari, memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, faktor makan, minum, perumahan, transportasi, dan kesehatan. Apa yang kita lalui hari ini lebih mahal daripada apa yang berlaku tahun lalu ataupun 2-3 tahun sebelum ini. Fenomena ini terdampak besar kepada masyarakat kelompok berpenghasilan menengah dan rendah. Ya, kita rasa kehidupan ini menjadi semakin berat. Yang mana terutamanya kita akan merasa pendapatan kita itu semakin kecil, ya.
dan pengeluaran pula semakin tinggi. Kalau kita lihat di foto ini ya, kita melihat bahwa Indonesia 2025 beban hidup masyarakat yang semakin berat. Nah, ini adalah faktor yang sangat jelas ya, bukan saya sekadar omong-omongan. Nah, ini adalah realitas kehidupan hari ini. Dan faktor kedua, dampak krisis ekonomi terhadap masyarakat adalah peningkatan pengangguran dan kurangnya peluang pekerjaan. Ramai ya, peluang pekerjaan terbatas, terutamanya untuk anak-anak lulusan baru daripada universitas. Mereka sangat sukar untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan ya. Tidak ada pekerjaan, pemberhentian pekerjaan juga semakin kritis ya, terutamanya di Indonesia. PHK massal ya, terutamanya 2025 ya, diprediksi melonjak di mana-mana. Ya, industri manufaktur dan PHK menjadi ancaman ekonomi 2025. Dan kalau lihat di foto ini ya, mereka yang kehilangan ya pengangguran tertinggi, Indonesia berada di nomor 1 ya. Indonesia berada di nomor 1 ya, kritis ya, sangat kritis. Pengangguran yang sangat kritis. Inilah dampak krisis ekonomi terhadap masyarakat. Dan Bapak Ibu juga harus sadar ya, kebanyakan peluang pekerjaan juga sudah mulai diganti oleh mesin, diganti oleh AI, diganti oleh robotik. Maka itu peluang pekerjaan akan bertambah rumit di masa-masa hadapan. 2025 sudah semakin teruk ya, sudah semakin krisis, tetapi ke depan akan menjadi lebih rumit lagi. Jadi apakah persiapan kita? Ketiga, dampak krisis ekonomi terhadap komunitas adalah tekanan keuangan, ya, tekanan keuangan yang akibat ketidakpastian pendapatan dan beban hutang. Nah, ini juga sangat berat ya, sangat berat. Karena ramai juga contohnya ya, anak-anak muda mempunyai beban hutang pinjaman pendidikan. Beban juga berbagai pembayaran cicilan ya, cicilan kereta, rumah, pinjaman pendidikan, kartu kredit, tekanan pengeluaran gaya hidup. Karena belanja semakin mahal, tetapi penghasilan kita itu tidak pasti ataupun menjadi semakin kecil. Ya, jadi semua ini kenapa saya perlihatkan? Karena inilah kenapa kita harus menjadi cerdas, menjadi komunitas cerdas. Karena kita sadar ya, kita sadar akan krisis ini. Dan kita harus persiapkan diri kita ke depan nanti apakah peluang kita untuk mendapat kemandirian finansial. Ya, kenapa kita butuhkan menjadi komunitas cerdas? Apakah yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang? Pastinya adalah uang. Uang bukan segala-galanya. Tapi jelas melihat krisis tadi, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang. Mana mungkin kita bisa kata hidup ini bahagia, hidup ini nyaman, kalau kita lagi tersepit karena masalah keuangan. Ya, maka itu kita butuh menjadi komunitas cerdas hari ini dan merebut kesempatan ini untuk kebahagiaan, kesenangan, dan keselesaan hidup kita ke depan nanti. Nah, cara konvensional. Kalau kita di dalam situasi ya, situasi kesempitan ataupun kerumitan ataupun kehilangan pekerjaan, di mana kita sedang PHK dan sebagainya, cara konvensional untuk kita mau tambah pendapatan itu biasanya apa? Kalau kita bekerja, mungkin kita mau kerja lembur, ya, ataupun kita mau kerja paruh waktu, ataupun mungkin kita mencari kesempatan buat bisnis jualan online, ya. Jadi kita lihat di sini ya, kerja lembur atau paruh waktu atau bisnis online itu memang bagus. Tetapi itu akan mempengaruhi waktu bersama keluarga. Dan itu pastinya akan juga mempengaruhi kesehatan kita, menimbulkan stres,
dan kita juga dapat menilai bahwa tambahan pendapatan itu juga tetap tidak mencukupi. Dan kita akan rasa capek sangat, tapi masih tidak cukup. Jadi bagaimana? Ya, ini saya perlihatkan ya, kita sudah ada satu krisis dan biasanya kita akan memilih untuk coba menambah penghasilan itu. Ya, kita akan coba. Ikhtiar dan usaha kita mau mencoba itu sudah bagus, tapi kita sadar juga bahwa ianya tidak cukup, ya. Dan kalau mereka yang mempunyai dana, mempunyai keuangan ekstra, mereka juga mungkin berpikir mahu menambah penghasilan dengan membuka bisnis toko sendiri. Contohnya aksesoris HP, bakery, ya mau buka bakery seperti ini, butik pakaian, kafe. Ya, ini semuanya bagus, tapi menjalankan usaha dengan memiliki toko sendiri, kita harus sadar ya, memang bagus tapi memiliki komitmen bulanan yang tinggi. Biaya sewa, gaji karyawan, serta risiko ketidakpastian keberhasilan itu sangat besar. Jadi risikonya ya. Dan kita lihat juga kenapa ramai orang juga di sekitar kita ya, toko-toko seperti ini ya, toko-toko bisnis kita panggil franchise ya. Kenapa ianya juga masih bisa berlaku? Apakah bisnis seperti ini aja yang bisa sukses? Ya, pastinya bisnis ini keberangkaliannya sangat besar juga untuk sukses, tapi membutuhkan modal yang sangat-sangat besar. Ya, contohnya ini ya, bisnis seperti ini membutuhkan modal seperti ini. Ini kita sebutnya berapa ya, Pak Kusuma? Saya nggak bisa sebut ya. 20 miliar. Miliar ya, oke, miliar ya. Ini akan membutuhkan modal seperti KFC, McDonald, ini membutuhkan 20 miliar, mungkin 50 miliar ya. Dan kita harus biaya lagi royalti, komitmen per bulan juga sangat tinggi, biaya sewa yang tinggi, gaji karyawan tinggi, dan sebagainya. Tetapi mereka mempunyai dana yang besar, dan maka itu mereka bisa bertahan. Risikonya memang sangat tinggi ya Bapak Ibu, tetapi terbukti bisa sukses karena apa? Karena apa? Karena mereka memiliki sistem. Sistem yang sudah teruji dan bekerja dengan baik. Nah, jadi kalau di sini ya Bapak Ibu, kita melihat memiliki bisnis itu baik, risikonya tinggi, dananya dibutuhkan besar, tetapi apa yang bisa menjamin kesuksesan kita itu sebenarnya adalah sistem kerja. Nah, sistem itu yang kita harus bincangkan ya, karena orang seperti Bapak, seperti saya, ya Bapak dan Ibu, pastinya tidak mempunyai modal sebegini besar, ya, pastinya tidak mempunyai modal sebegini besar ya. Tapi kita mau sukses, kita mau memiliki sistem. Bagaimana kita bisa sukses dengan modal yang minim, tetapi bisa juga sukses. Ya, itu yang kita akan perbincangkan di sini. Itu yang kita akan bahaskan. Jadi setiap masalah itu, setiap krisis itu sebenarnya membuka satu peluang, opportunity ya. Jadi kita belajar dari semua hal tadi ya. Tadi itu krisis, contohnya contoh-contoh bisnis yang bisa sukses. Mari kita ambil pelajaran penting dan ubah krisis menjadi peluang. Ya, jadi ini yang kita harus lihat untuk diri kita. Kita memperkenalkan proyek komunitas cerdas. Dari semua krisis yang kita hadapi dan pelajaran cara membangun pendapatan, proyek komunitas cerdas lahir untuk bantu banyak orang capai kemandirian finansial dengan cara yang cerdas. Proyek komunitas cerdas ini memberi peluang yang terjangkau untuk Bapak Ibu, untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang, sistem yang terbukti sukses. Ya, karena sistem ini sudah berjalan 38 tahun. Ya, dan kita semua bisa mulai dengan menggunakan HP kita. Ya, bekerja kapan saja dan di mana saja. Apakah Bapak Ibu menginginkan bisnis seperti ini? Kalau Bapak Ibu menginginkan bisnis
cerdas seperti ini, mau sukses bersama, sila ketik dalam kolom chat 333. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita aktif supaya kita bisa fokus ya bersama-sama. Nah, saya bawakan kepada Bapak Ibu proyek ini. Jadi apakah misi kami, saya dan suami saya, menjalankan bisnis ini? Mimpi kami memperkenalkan proyek komunitas cerdas untuk membantu ramai orang untuk mencapai lebih banyak orang mencapai impian mereka, hidup bebas stres, memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebebasan waktu, dan mencapai kemandirian finansial untuk hidup bahagia bersama keluarga Anda. Ya, jadi ini adalah misi kami ya. Walaupun kami sudah menjalankan bisnis ini selama 7 tahun, apa yang kami perkatakan ini, kami katakannya berulang kali selama 7 tahun ini tanpa henti, ya, untuk membantu Anda mencapai apa yang telah kami capai. Mohon Bapak Ibu jangan diketik warna pen itu ya, yang corak pen, supaya tidak menconteng ya, tidak menconteng screen kita ya. Oke, makasih. Oke, lanjut. Nah, apakah Anda sadar bahwa kesuksesan kita ada dalam rutinitas harian kita? Adakah Bapak Ibu sadar ya, bahwa kesuksesan kita ini sebenarnya kita tidak butuh untuk lihat jauh. Malah kita telah melakukan ini. Kalau lihat foto-foto ini ya Bapak Ibu, foto-foto ini kesuksesan kita ada dalam rutinitas ini. Lihat gambar ini. Apakah Anda sadar bahwa rutinitas harian ini mengharuskan kita menggunakan produk, sama ada 1 produk, 2 produk, atau lebih daripada 3 produk setiap hari. Dan produk-produk ini harus kita beli, harus kita gunakan meskipun kita sedang menghadapi krisis ekonomi. Benar ya Bapak Ibu? Ini Benar. adalah cara cerdas kita mengubah pengeluaran jadi sumber pendapatan kita. Ini adalah cara cerdas ya. Kalau Bapak Ibu lihat daripada foto ini dan sadar ya bahwa kita masih membutuhkan produk, sama ada kita suka, tidak suka, harganya mahal atau murah, kita masih tetap belanja walaupun kita menghadapi krisis. Jadi sebenarnya dengan kita punya kesadaran seperti ini, kita membangun kesuksesan itu sebenarnya sangat simpel. Ya, bermula daripada rutinitas kita setiap hari. Saya percaya kita semua akan bangun sikat gigi. Kita akan basuh kain ya, gunakan deterjen. Kita sikat gigi, apakah kita menggunakan produk? Iya, kita menggunakan odol. Bedanya apa odol yang kita gunakan? Apakah odol yang kita gunakan itu membangun penghasilan untuk kita ataupun tidak? Sama juga deterjen kita yang kita gunakan untuk membasuh pakaian. Ya, sama ada kita mandi, sabun mandian kita, shampoo kita, ya, pembersih untuk mengempel lantai, untuk cuci pinggan, untuk masakan, perisa masakan kita, ya. Apakah kita ngopi, ya, kita cuci mobil, ya, kita cucian seperti ini, lotion untuk anak, untuk bayi, produk kesehatan. Apakah produk-produk yang kita gunakan rutin secara harian ini membantu kita untuk belanja itu membangun penghasilan atau hanya belanja hangus? Belanja hangus ya, kita hanya belanja uangnya hilang. Ya, jadi inilah kesadaran yang kita harus tahu. Ya, jadi inilah cara cerdas kita membangun penghasilan pertama dengan punyai kesadaran bahwa membangun penghasilan itu sebenarnya sangat simpel di dalam komunitas cerdas. Ya. Nah, pernahkah Bapak Ibu bertanya,
Mengapa toko-toko grosir, retail, dan bisnis supermarket seperti ini terus berkembang meskipun di tengah krisis ekonomi? Bapak Ibu harus lihat ya di sekeliling Bapak Ibu, di sekitar ya Bapak Ibu, di kota Bapak Ibu, kita melihat toko-toko grosir retail seperti ini tidak pernah berhenti, tidak pernah tutup, malah lebih banyak dibuka. Karena walaupun di tengah krisis ekonomi, karena mereka sadar Bapak Ibu suka atau tidak, pasti akan langsung berbelanja. Walaupun kita di tengah krisis ekonomi. Maka itu mereka tetap sukses, tetap maju. Tapi kita bagaimana? Ya. Jadi kesadaran ini penting ya Bapak Ibu. Nah, ini ini adalah ide cerdas kita. Membangun satu komunitas cerdas dan berbelanja di toko sendiri. Ya, di mana pengeluaran yang ada, ya, pengeluaran yang ada kita hanya beralih, ya, bukan pengeluaran tambahan. Kita juga akan menikmati produk yang berkualitas baik dengan harga yang terjangkau. Cukup ganti toko belanja Anda, ya. Kita beralih toko, ya. Maka itu setiap pembelian Anda akan memberikan cashback sebagai pendapatan per bulan. Nah, ini adalah ide cerdas kita. Bagaimana kita membangun penghasilan cerdas daripada ide ini. Nah, lihat bagaimana, apakah peran dan tanggung jawab Anda sebahagian dari komunitas cerdas adalah 4 ini ya. Pertama, menggunakan produk dengan cerdas. Tukar merek produk rutinas Anda. Kedua, membagikan kesempatan ini, membantu orang lain mengetahui kesempatan dan peluang ini. Ya, jadi undang teman-teman kita juga join sebagai komunitas cerdas ini, bertukar merek berbelanja di toko kita. Ketiga, mengoptimalkan pendapatan. Bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan? Dengan mengubah pengeluaran sehari-hari menjadi sumber pendapatan melalui sistem Anda. Nah, tadi saya sudah bicara ya, bisnis yang terbaik adalah bisnis yang mempunyai sistem. Jadi sistem ini yang akan bekerja walaupun kita tidur, sistem akan lanjut bekerja. Ini pentingnya. Dan keempat, kita harus mendukung komunitas kita. Bekerja sama menciptakan lingkungan yang positif, saling mendukung, menginspirasikan orang lain dalam komunitas kita ya, dalam mencapai kemandirian finansial, mengubah krisis menjadi peluang, mencapai kehidupan yang lebih baik. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa Bapak Ibu bisa berkomitmen untuk menjalankan peran dan tanggung jawab ini? Jika bisa, sila type di kolom chat 1, 2, 3, 4. Apakah Bapak Ibu bisa berkomitmen untuk menjalankan peran ini? Sila type-nya di kolom chat 1, 2, 3, 4. Terima kasih atas komitmen Bapak Ibu. Maka itu kalau Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu lihat presentasi saya, tidak ada yang luar biasa ya untuk sukses di sini. Semuanya adalah langkah-langkah simple yang kita pastinya bisa lakukan. Berarti kalau kita bisa lakukan, berarti kita semua juga pasti bisa sukses. Karena cara ini sangat sederhana. Ya. Jadi, mari kita lihat apakah produk yang kita gunakan dalam rutinitas harian yang membantu kita hidup lebih sehat dan mengembangkan bisnis kita. Apakah produk kebutuhan sehari-hari kita? Pastinya produk ini dalam lingkungan 5 jenis produk ini. Pastinya kita membutuhkan sehari-hari ya, produk kesehatan, ya. Kita membutuhkan produk pembersihan diri, ya. Kita juga membutuhkan produk pembersihan rumah tangga, ya. Juga kita membutuhkan produk makanan dan minuman sehari-hari. Dan lagi kita membutuhkan juga produk penjagaan kulit muka. Terutamanya wanita pasti membutuhkan ini. Ini adalah produk rutin kita sehari-hari ya Bapak Ibu.
maka itu bisnis ini sangat sederhana sekali, ya kan? Nah, kita tidak mampu untuk memulai bisnis seperti ini. Pastinya tidak mampu. Kalau kita mampu, pastinya kita sudah membuka banyak bisnis yang lebih besar ya, yang membutuhkan modal besar. Kita tidak bisa memulainya seperti ini. Tapi kita diberi kesempatan untuk memulai satu bisnis, yaitu memiliki toko sendiri dengan sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah ada ya, berdiri 38 tahun. Dan bisnis ini, toko ini, kita bisa mulainya dengan cara yang sederhana, tidak membutuhkan modal yang besar, tidak memerlukan lisensi bisnis, tidak memerlukan pekerja, tidak memerlukan sewa toko ya, tidak memerlukan kualifikasi, dan bisa dimulai segera. Ya, apakah ini satu sistem bisnis yang Bapak Ibu suka dan rasanya sesuai untuk Bapak Ibu mulai dimanapun kota Bapak Ibu sekarang? Kalau Bapak Ibu suka dan mau, sila type dalam kolom chat, saya mau. Saya mau memulai bisnis seperti ini. Ya. Nah, maka itu inilah peluang dan kesempatan untuk kita semua memulai bisnis franchise, memulai toko kita sendiri dengan sistem yang terbukti. Ya, jadi ini kita lihat bagaimana. Nah, siapakah toko ini? Toko ini dipanggil namanya sebagai Shuanghor. Di Taiwan dikenali sebagai Double Crane Enterprise. Di Malaysia, Indonesia kita panggilnya nama Shuanghor. Ya, perusahaan konsep bisnis wara laba ataupun franchise ya, yang dapat dimulai oleh siapa saja. Perusahaan yang kukuh, stabil, tanpa risiko dengan sistem terbukti 38 tahun, banyak orang telah mencapai kesuksesan. Berdiri di Taiwan 1987. Nah, apakah keistimewaan Shuanghor? Perusahaan ini terkemuka dan terbesar dunia dalam penghasilan lingzi, jamur ya, jamur lingzi, penelitian pengembangan R&D, budidaya, pengolahan, dan pemasaran lingzi yang terkemuka dan terbesar di dunia. Dan inilah, lingzi inilah yang terkandung di dalam kopi kita, SH Juara Cafe. Maka itu kita memulainya dengan cara yang sangat sederhana, ya, tanpa membutuhkan modal besar, bermula dengan kita berbagi manfaat secangkir kopi. Ya, inilah kekuatannya. Dan kopi ini Panas. walaupun di Indonesia sudah berjalan Juli 2023, tetapi masih baru ya. Kami di Malaysia sudah menjalankan proyek ini 7 tahun. 7 tahun ya. Maka itu kami adalah bukti kesuksesan rencana ini. Maka itulah kenapa kami fokus membangun komunitas Indonesia. Karena kami adalah seperti Bapak Ibu. Pada masa kami bermula tahun 2018. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sini ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu baru join dan baru melihat ya, tetapi di Indonesia itu perusahaan ini sudah berdiri tahun 2005 lagi. Berarti tahun ini sudah memasuki 20 tahun berdiri di Indonesia. Maka itu perusahaan ini tidak ada lagi yang Bapak Ibu harus khawatir karena pastinya mempunyai legalitas yang cukup karena sudah berdiri di Indonesia 20 tahun dan mempunyai kantor di 5 cabang. Pulau Batam, Jakarta, Medan, Palembang, Riau, dan juga Pekanbaru. Ya, jadi ke depan akan lagi banyak kantor cabang yang akan dibuka ya, melihat perkembangan yang sangat baik di Indonesia.
Ya. Jadi ini adalah kesempatan untuk Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita lihat toko kita di Shanghai. Di toko kita ini, kita mempunyai makanan kesehatan, produk bioteknologi, produk minuman kesehatan, penjagaan kecantikan ataupun penjagaan kulit, pembersihan diri, pembersihan isi rumah. Ya, dan caranya ini sistemnya sudah berjalan melalui HP, melalui komputer, ini kita bisa jalankan. Seperti yang tadi kita lihat ya, Bapak Ibu berada dari kota yang jauh, kita juga bisa rasa dekat ya dengan sistem yang berjalan. Jadi ini adalah produk-produk kebutuhan sehari-hari ya yang bisa menambah baik kesehatan kita, produk yang aman, hemat dan efektif untuk membantu kita lebih sehat. Dan di sini di toko kita, kita belanja, kita bangun penghasilan ya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini adalah tanya jawab untuk Bapak Ibu. Berapa banyakkah yang Bapak Ibu habiskan dalam 1 bulan untuk belanja kebutuhan produk rutin Bapak Ibu berbelanja di toko ya ataupun di grosir? Berapa yang Bapak Ibu belanjakan? Saya mau lihat berapa yang biasanya Bapak Ibu kalau belanjanya di grosir itu berapa berapa yang Bapak Ibu belanjakan per bulan? Per bulan ya? Berapa yang Bapak Ibu belanjakan? 5 juta. Wah, 5 juta ya per bulan. Siapa lagi? Bisa bisa type di kolom chat, berapa yang Bapak Ibu belanja per bulan? Wah, Ibu Yeni ini belanjanya lumayan banget ya, 5 juta per bulan. Siapa lagi? Berapa yang belanjanya? Apakah 1 juta, 2 juta, 5 juta? Berapa yang Bapak Ibu belanjakan? Pak Eman, wah 6 juta ya per bulan. Ya, karena lagi kita lihat tadi, krisis ekonomi, kita belanjanya sedikit juga sudah bayarnya besar ya, karena produk-produk seharian sekarang semakin mahal, ya. Makanan, minuman juga semakin mahal, apalagi produk kebutuhan. Nah, kalau Bapak Ibu belanja 2 juta, 5 juta, 6 juta ya per bulan, apakah apakah Anda bisa berkomitmen untuk merubah ya sebahagian. Nah, Kimlin daripada Malaysia belanjanya juga 1.200, kadang kala lebih. Ya betul ya, 1.200 itu dalam 4 juta ya, dalam 4 juta per bulan. Ya. Apakah Bapak Ibu bisa berkomitmen untuk merubah ya sebahagian persentase daripada produk rutin Anda dan membeli di toko kita di Shanghai? Contoh ya, contoh. Kalau Bapak Ibu belanjanya 2 juta, apakah Bapak Ibu bisa berkomitmen? Contoh ya, kalau Bapak Ibu belanjanya per bulan di grosir, di toko, Bapak Ibu belanjanya di grosir itu 2 juta, apakah Bapak Ibu bisa berkomitmen kita belanja, bertukar belanja ya ke toko kita di Shanghai, coba ditukarnya 500.000 ataupun 1 juta. Kita bertukar alih belanjanya ke toko kita di Shanghai. Apakah bisa? Apakah bisa Bapak Ibu berkomitmen untuk beralih belanja? Kalau Bapak Ibu belanjanya di toko 5 juta, di grosir ya, 5 juta, apakah Bapak Ibu bisa beralih belanja sekurang-kurangnya 1.500.000 beralih belanja ke toko kita di Shanghai? Komitmen per bulan. Rasanya berapa yang Bapak Ibu bisa komitmen? Saya tanya secara jujur aja, ya. Tidak ada yang salah ya. Kecil besar itu nggak apa-apa. Saya mau lihat aja berapa komitmen Bapak Ibu bisa berkomitmen belanja di toko kita ini. Rasanya bisa belanja di toko kita di Shanghai itu berapa? Apakah 300.000? Apakah 500.000? Apakah 1 juta per bulan? Berapa yang Bapak Ibu bisa komitmen? 3 juta rutin, 500 ke 1 juta, 750.000 sebulan minimal bisa. Ya, kita bisa ya. Ini terserah kita, tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Itu tergantung berapa yang kita mampu. Tetapi idealnya adalah kita harus komitmen mau merubah.
belanja itu. Ya, persentase itu tergantung 10%, 20% dari rutinitas belanja itu kita beralih ke toko kita. Ya. Kemudian kita akan yang ketiganya untuk membangun komunitas cerdas. Bisakah Bapak Ibu berkomitmen berbagi konsep cerdas ini kepada minimal 3 teman atau 3 keluarga Anda? Apakah bisa? Apakah bisa? Kalau bisa, sila type bisa. Lihat ya Bapak Ibu, pertanyaan saya ini sebenarnya inilah rutinitas yang Bapak Ibu harus lakukan untuk sukses. Tidak ada rahasianya untuk sukses di sini. Pertama, kita harus komitmen berbelanja di toko kita. Kedua, kita harus membangun komunitas kita. Dan proses ini kita hanya butuh komitmen untuk ulang minimal 12 bulan. Dan Bapak Ibu akan membangun penghasilan 5 juta, 10 juta, 40 juta, 100 juta per bulan setiap bulan jika kita komitmen melakukan ini secara konsisten. Ya, jadi saya akan perlihatkan. Terima kasih ya atas jawaban Bapak Ibu. Jadi tidak penting berapa besar, berapa kecil ya, sebab tidak ada yang salah. Tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada juga yang terlalu besar. Yang pentingnya adalah komitmen kita. Jadi proses membangun komunitas cerdas, bagaimana kita belanja dan kita mendapat pendapatan per bulan. Prosesnya bagaimana? Pastinya Bapak Ibu akan tertanya-tanya ya setelah mendengar penjelasan awal ini. Jadi bagaimanakah prosesnya? Nah, ini adalah prosesnya. Kita hanya mempunyai 3 langkah, ya, 3 langkah membangun proyek komunitas cerdas. Pertama, kita harus bangun komunitas, ya. Kedua, kita harus belanja dan bila kita ulang kedua proses ini, maka kita akan membangun pendapatan. Cara konvensional kita belanja, uang akan hangus, tetapi cara komunitas cerdas, kita belanja, kita dapat uang. Apakah Bapak Ibu ingin tahu dan mau penghasilan seperti ini? Kalau mau, sila type di kolom chat 111. 3 cara cerdas ini. 111. Sila type di kolom chat. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut. Langkah yang pertama, memulai langkah pertama adalah kita harus menghubungkan komunitas kita. Seperti yang Bapak Ibu sedang lakukan. Saya percaya Bapak Ibu sedang lakukan, yaitu menghubungkan komunitas. Bayangkan Pak Kusuma berada di Bali. Menghubungkan dengan Ibu Rosa yang berada di Pontianak. Menghubungkan dengan Pak Samad yang ada di Papua. Ya, itu maksudnya kita menghubungkan komunitas ini. Kita menghubungkan dengan kita mendaftar kenalan kita, teman kita, keluarga kita sebagai anggota. Kita daftar mereka sebagai anggota. Jadi mereka akan menjadi sebagian komunitas cerdas kita. Jadi bagaimana cara untuk mendaftar anggota? Ya, Bapak Ibu semuanya harus pelajari ya, perlahan-lahan pelajari untuk mandiri bisa mendaftar anggota lewat web secara online ya. Bagi Bapak Ibu yang baru join, Bapak Ibu sebenarnya mempunyai voucher ya, voucher ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya voucher, kita bisa mendaftar teman-teman kita secara gratis. Kalau Bapak Ibu vouchernya sudah kadaluarsa, sudah expire ya, maka harus bayar iuran daftar 18.000 aja. Ya, 18.000 aja. Tetapi manfaatkan selagi voucher Bapak Ibu masih ada ya. Coba cepat-cepat daftarin teman-teman, anggota, keluarganya di mana aja
di Malaysia, di Indonesia. Bapak Ibu bisa daftarin langsung lewat website ya. Dan cara Bapak Ibu mendaftar anggota itu kita bisa menggunakan dua cara. Strategi 111, duplikasikan 1 member per bulan. Ataupun kita mensponsori strategi 3x7, kita duplikasi setiap anggota punya 3 jalur. 3 anggota ya, 3 jalur, 3 jalur, 3 jalur, berkembang kedalaman. Ya, apapun caranya itu bisa berlaku, bisa berkembang ya. Tapi kalau Bapak Ibu baru memulai bisnis ini, saran kami baik lagi dimulai dengan 3 jalur. 3 jalur, kita buka A, B, dan C. Setelah itu kita ada teman, kita bantu teman A, kita bantu teman B, kita bantu teman C ya. Jadi setiap mereka punya 3 jalur, minimal ya, minimal. Tetapi apakah bisa mensponsori lebih daripada 3? Jawabnya pasti bisa, ya. Tetapi untuk kekuatan jalur komunitas Anda, bangun minimal 3, berkembang kedalaman supaya komunitas Anda itu semuanya kukuh ya, kukuh dan kuat ya. Nah, ini cara pertama. Langkah pertama, kita menghubungkan komunitas daftar anggota. Cara yang kedua, ya ini caranya ya. Nah, ini caranya kita membangun komunitas kita. Kalau Bapak Ibu lihat ya, strategi satu-satu itu apaan aja? Maksudnya kita duplikasi proses 12 bulan. Apapun rencana ini, proyek ini adalah untuk 12 bulan ya Bapak Ibu. 12 bulan. Jadi jangan buatnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian berhenti. Fokusnya itu adalah 12 bulan ya rencana ini. Jadi kalau kita lihat rencana ini, kalau rencana 111 minimal sponsor 1 orang per bulan, itu minimal ya. Kalau Bapak Ibu mau cepat, ya bisa langsung sponsor 10 orang juga bisa, 20 orang juga bisa. Tetapi kalau sebaiknya jangan kelebaran aja, tetapi susun mereka kedalaman juga. Saling membantu ya. Jadi kalau mengikut rencana 11 ini, minum minimal 1 box kopi per bulan, ajak 1 teman per bulan, duplikasi 12 bulan, potensial penghasilan 46 juta per bulan setiap bulan. Ini jika bergerak perlahan ya, minimal 1 orang per bulan. Tetapi ternyata dan terbukti ramai teman-teman juga telah membuktikan ya, teman-teman Indonesia telah membuktikan mencapai penghasilan 46 juta ini hanya kurang daripada 12 bulan. Hanya dalam waktu 8 bulan sudah bisa mencapainya. Jadi tidak mustahil. Tergantung kita mau cepat atau perlahan. Ya, perlahan pun masih bisa capai 46 juta per bulan kalau tidak berhenti. Proses itu harus berterusan ya. Ataupun kita menggunakan strategi 3x7. Duplikasi setiap anggota ada 3 jalur. Dan komitmen belanja minimal 1 ke 2 produk per bulan, penghasilan 27 juta dan akan terus berkembang. Ya, ini pilihan untuk kita ya. Struktur penajaan adalah matahari, artinya tiada batas sponsor, berapa orang pun yang kita mau. Ya, buka kelebaran, tapi juga bergerak kedalaman untuk lebih kukuh. Ya, jadi ini kalau perlu penjelasan lanjut, sila berhubung dengan upline Anda, dengan sponsor leader Anda ya. Pastinya bisa bantu untuk jelaskan lagi. Ya. Nah, memulai dengan langkah pertama sudah mensponsori, langkah kedua kita harus bertukar belanja merek produk rutin kepada toko kita di Shuanghor. Ya, jadi bagaimana kita belanja juga hanya menggunakan HP. Kita sponsor juga guna HP, kita belanja juga simple guna HP, ya. Sama ada kita belanja lewat web ataupun kita belanja lewat WA melalui CS ya. CS di kantor Jakarta. Belanja kurang 4 juta, ongkir tergantung lokasi.
tetapi total belanjanya 4 juta, ongkir itu akan gratis, ya Bapak Ibu. Jadi apakah belanja kita? Ya kita bisa mulain dengan kopi. Kalau Bapak Ibu adalah penikmat kopi, silakan dimulain dengan kopi. Mulain belanja, ya bisa orderan ya. Sekarang sistem sudah buka, Bapak Ibu bisa langsung belanja minimal 1 box per bulan. Bapak Ibu juga bisa belanja kalau Bapak Ibu mempunyai jaringan di kota Bapak Ibu juga bisa belanja secara bersama ya, bersama ya. Contohnya Pak Samad di Papua, kalau sudah punya komunitas di Papua itu bisa belanja bersama supaya kalau bisa belanjanya bersama bisa sampai 4 juta dikirim ke satu alamat, maka ongkirnya akan gratis. Begitu ya. Maka itu Bapak Ibu tidak semestinya harus membangun komunitas itu harus perginya jauh-jauh. Bisa mulain di komunitas Bapak Ibu. Kalau di Papua, ayo bangunnya di Papua. Ya, yang di lokasi terdekat kepada Bapak Ibu. Itu juga adalah terbaik. Ya, karena Bapak Ibu bisa membantu komunitas Bapak Ibu. Contohnya lagi di Bali, di Surabaya, ya. Kalau timnya di Surabaya bisa belanja bersamaan ya. Jadi bisa hemat di ongkir itu. Nah, kita ada rangkaian produknya, ada 28 produk. Bapak Ibu hanya butuh belanja minimal mengikut kebutuhan Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu tadi type dalam kolom chat, kalau bisa tukar belanjanya 200.000, 300.000, 1 juta, ya ikut kebutuhan Bapak Ibu. Ya, seperti ini produk pembersihan diri, ini pasta gigi, ini penjagaan kulit muka, ya, ini produk kesehatan, kopi, ini produk pembersihan rumah tangga. Ayo kita belanja, ya. Hanya bertukar merek produk harian Anda kepada produk Shanghor. Setiap belanja Bapak Ibu akan dapat PV. PV inilah yang akan bangun penghasilan per bulan Bapak Ibu. Ya, itulah bedanya kalau Bapak Ibu belanjanya di grosir tidak punya PV, maka itu belanjanya uang hangus. Tapi di sini kita belanja punya PV, PV akan bertukar menjadi penghasilan per bulan kita. Ya. Nah, langkah pertama sponsori, langkah dua belanja. Langkah ketiga kita hanya ulang proses itu ya. Proses langkah pertama dan langkah kedua, maka kita akan bisa membangun penghasilan. Nah, ini adalah perhitungan bonus ya, pendapatan berdasarkan PV. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ini adalah minimal yang kita harus capai. Di sini ya Bapak Ibu, bonus presentasi 4 ke 28%. Kalau Bapak Ibu yang baru join, fokusnya di sini aja. Fokusnya di sini ya. Nah, lihat. Kalau Bapak Ibu omset timnya bisa mencapai 400 PV, maka Bapak Ibu bisa mendapat penghasilan 4%. Ya, 4%. Ataupun Bapak Ibu mencapai 800 PV, 8%, 1.600 PV, 12%, dan sampai 13.000, 28%. Saya mau ucapkan selamat kepada tim Pak Kusuma ya, tim Pak Kusuma, Bapak Ibu sekalian, ramai pada bulan Maret yang lalu telah mencapai 4%, 8%, 12%, dan juga 16% ya. Nanti posternya saya akan share dalam grup ya, foto-foto mereka dengan pencapaian mereka. Saya Terima ucapkan kasih, selamat Bu. ya, selamat kepada Tania. Anda semua karena telah bulan Yeay. pertama aja sudah luar biasa ya, sudah gaspol. Nah, itu sangat penting ya. Kalau Bapak Ibu bulan ini adalah bulan pertama harus gaspol. Karena apa? Karena ini akan menjadi bukti penghasilan Bapak Ibu di bulan pertama. Kemudian bulan kedua, bulan ketiga, jadi Bapak Ibu bisa melihat perkembangan penghasilan Bapak Ibu. Ya, jadi saya mau peringatkan di sini ya, perhitungan PV adalah omset pribadi, artinya kita beli sendiri juga dihitung bersama omset tim kita. Ya, itu ditotal dan akan dibayar
mengikut berapa totalnya, sama ada 400 PV ataupun sehingga 13.000 PV. PV dihitung untuk per bulannya dari tanggal 1 sehingga tanggal 30. Ya, itu ditotal dan dihitung omset pribadi dengan omset tim. Pendapatannya, pendapatan kita ini dibayar 100%, 100% ya, payout. Tidak ada yang ditahan oleh perusahaan dan dibayarnya langsung ke rekening bank kita setiap tanggal 10. Maka itu Bapak Ibu yang mencapai level 400 PV sehingga 3.200 PV lebih ya, sehingga 16% pada bulan Maret. Nah, nanti dilihat pada tanggal 7, Bapak Ibu yang sudah mencapai persen itu ya, pada tanggal 7 bisa buka di sistem dan bisa lihat berapakah bonus yang akan masuk tanggal 10 nanti. Tanggal 7 sudah bisa kelihatan di dalam sistem ya, bonus Anda. Ya, dan setiap bulan PV akan reset ke 0. Kenapa reset ke 0? Karena perusahaan kan bayar kita 100%. Kita usaha bulan ini semuanya dibayar habis. Jadi harusnya reset semula. Ya, hitungan omset PV adalah hitungan tanpa batas. Maka itu Bapak Ibu harus berkembang kelebaran dan kedalaman sebesarnya yang Bapak mau. Ya, karena hitungan itu adalah tanpa batas. Jadi sangat besar ya. Nah, ini ya kalau kita lihat hitungan kopi kalau kita mensponsori 1 orang per bulan, kita minum 1 box per bulan, ya ini perhitungan bonus rencana 1-1 ya. Lihat, setelah 12 bulan, pada bulan ke-13 aja sudah mendapat penghasilan 46 juta. Ya, jadi tidak ada yang mustahil. Yang penting komitmen Bapak Ibu mau bertumbuh bersama-sama. Ya, mau bertumbuh bersama-sama. Oke. Nah, ini ya saya bagi contoh untuk Bapak Ibu paham juga. Hitungan bonus adalah dari omset PV tim per bulan ya. Contoh, ini saya bagi contoh ya. Esa Juara Cafe itu harganya 160.000, 28 PV. Bonus minimal adalah 400 PV untuk dapat bonus 4%. Nah, jika Bapak Ibu belanja total belanja bersama tim per bulan itu 15 box. Minimal 15 box per bulan. Bapak beli satu, komunitas Bapak Ibu beli satu, di total pada bulan itu punyai 15 box, maka itu akan dikali dengan 28 PV, jadi jumlah bonus PV-nya 420 PV. Hitungan PV ini 420 PV dikali 3.500 PV dikali 4%. Jadi bonus Bapak Ibu akan mencapai 58.800 bulan pertama kalau mencapai 4%. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan risau, jangan khawatir, jangan mikirin ya, sibuk mau hitung ya, karena ini hitungan sistem. Yang Bapak Ibu harus mikirin berapa PV yang saya harus capai bersama tim saya. Oke. Yang Bapak Ibu harus mikirin berapa PV yang saya harus capai karena berapa penghasilan yang saya mau. 400 PV minimal sehingga 13.000. Ini ya Bapak Ibu, fokusnya di sini. Tergantung belanja Bapak, belanja Ibu bersama komunitas Bapak Ibu, ya. Bonus dibayar langsung ke rekening bank setiap tanggal 10, ya. Nah, saya mau perlihatkan kepada Bapak Ibu juga ya, betapa simpelnya membangun penghasilan. Lihat ya Bapak Ibu, ini adalah pasta gigi kita. Oh, maaf ya, saya belum tukar ya. Bermula April ini, pasta gigi kita Green Z harganya 60.000, 11 PV. Yang kita mau jaga itu adalah PV-nya ya Bapak Ibu. Jangan beli di online ya, di apa ya kita panggil itu pasar online itu ya. Marketplace. Di mana ya Pak?
Marketplace, Bu. Di marketplace. Ya. Jangan belinya di marketplace. Pertama, Bapak Ibu bisa risikonya terbeli produk tiruan. Itu pertama. Kedua, Bapak Ibu membeli di marketplace, Bapak Ibu, oh lihat harganya murah mau beli sana. Pertama bisa tiruan ya. Kedua, belinya di sana nggak ada PV. Jadi Bapak Ibu akan rugi. Bila tidak ada PV, tidak mungkin bisa dapat penghasilan ya Bapak Ibu. Jadi harus belinya di website keanggotaan Bapak Ibu sendiri ya. Nah, lihat ya Bapak Ibu, kalaulah Bapak Ibu punya modal yang sangat minimal. Kalau 60.000 dikali 2 tiup per bulan ataupun hanya 1 tiup. 60.000 per bulan Bapak Ibu investasikan ke dalam proyek ini ya. Belanjanya 60.000 per bulan, undang 3 teman, gunanya ya hanya bertukar merek pasta gigi kepada Green Z. Ini ya, belanja 1 odol, perkenalkan 3 jalur, setiap anggota buka 3 jalur, lihat ya, pada level ketiga sudah ada 56.000. Pada level keempat sudah punya 176.000. Ya. Dan lihat Bapak Ibu, hanya pada level kelima sudah punya 1 juta. Pada level keenam sudah punya penghasilan 3 juta. Padahal Bapak Ibu hanya belanjanya 60.000. Membangun 3 komunitas yang belanja minimal 60.000. 1 odol per bulan. Ini rencana hampirnya mustahil, nggak bisa dilakukan ya. Tetapi kalau dilakukan, ternyata juga bisa sukses. Ya, masih bisa dapat penghasilan. Ini yang saya mau buktikan kepada Bapak Ibu ya. Walaupun belanja itu minimal, masih dapat penghasilan lumayan ya, 3 juta dengan hanya tukar merek pasta gigi. Bayangkan kalau Bapak Ibu pula berkembang 6 jalur. 6 ya ini. Membangun komunitas 6 orang. Dan setiap 6 orang ini belanja juga minimal hanya 1 pasta gigi, tapi bergerak juga duplikasinya setiap orang 6 orang, setiap jalur 6 orang, setiap jalur 6 orang. Lihat ya, belanja minimal 60.000. Lihat, pada level kedua aja sudah ada 59.000. Level ketiga 758.000 penghasilannya ya. Dan level keempat sudah punya penghasilan 9 juta. Hanya dengan bertukar 1 pasta gigi. Bayangkan kalau Bapak Ibu belanjanya lebih daripada 1. Ada pasta gigi, ada kopi, ada shampoo, ada shower gel, ada deterjen. Nah, pasti lagi akan meletup ya, akan melonjak penghasilannya ya. Jadi ini lagi kalau jalurnya 13 guna 1 pasta gigi, lihat pada level ketiga aja potensial penghasilan 16 juta per bulan hanya dengan 1 pasta gigi. Kenapa saya perlihatkan ini? Saya tahu Bapak Ibu bisa belanja lebih karena Bapak Ibu sudah catat tadi ya, sudah type tadi di kolom chat bisa belanja 500.000, 1 juta. Itu pastinya akan memberi penghasilan 16 juta ini tidak butuh 12 bulan kalau Bapak Ibu belanjanya lebih besar. Ya. Jadi berapa cepat penghasilan Bapak Ibu itu tergantung pertama jumlah komunitas Bapak Ibu. Kedua, jumlah total ya, berapa yang Bapak Ibu komitmen mau belanja. Belanja minimal begini juga sudah bisa lumayan. Apakan lagi kalau belanjanya lebih besar ya Bapak Ibu. Nah, saya bawa juga Bapak Ibu untuk melihat ini. Kalau Bapak Ibu, kan Bapak Ibu tadi komitmennya bisa belanja 500.000 atau 1 juta per bulan. Coba lihat ini ya. Kalau Bapak Ibu komitmen per bulan minumnya 2 box. 2 box kopi per bulan, kemudian 2 box APC. APC ini bisa ngempel lantai, bisa cuci pinggan ya. Ini bagus sekali ya, bagus sekali. Bisa jadi bubuk juga ya, sangat luar biasa ya APC ini, multi purpose cleaner. Ya, juga menggunakan 2 odol per bulan. Jadi 2 kopi, 2 APC, 2
Green Z, 2 odol ya. Nah, total belanjanya per bulan dengan dua ini, artinya ada 6 produk ya. 6 produk yang Bapak Ibu lihat. Lihat total belanjanya berapa? 500. Belum sampai juga 600 juta ya. Ini pasta giginya saya belum tukar ya. Ini 120.000. Sekarang ini sudah 60.000 ya. Jadi lihat total ini kalau kita pikirkan aja, belanja 500.000, modal ya, modal 500.000, potensial penghasilan juga 49 juta. Dengan Bapak bangun 3 jalur, setiap mereka belanjanya 500.000, kita andaikan begitulah ya, 500.000 belanja, setiap orang bangun 3 jalur, 3 jalur, 3 jalur, belanja 500.000, potensial penghasilan 49 juta 1 bulan setiap bulan. Ini baru 3 produk ya, 3 jenis produk. Kopi 2 box, EPC 2 botol, odol 2 tiup. Hanya 3 produk, belanja 500.000, penghasilan 50 juta. Itu luar biasa ya Bapak Ibu. Belum lagi shampoo, shower gel, deterjen, produk-produk kesehatan kebutuhan lain. Nah, ini maksudnya betapa luar biasanya potensial penghasilan di sini. Simple ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bersama saya bisa lakukan rencana ini? Kalau bisa, sila type di kolom chat 3 kali 7, 3 kali 7. Type-nya di kolom chat. Jadi berapa penghasilan Bapak Ibu itu tergantung komitmen Bapak Ibu mau belanjanya berapa. Minimal bangunlah 3 jalur. Komitmen Bapak Ibu mau belanja itu berapa, lagi besar belanjanya, lagi besar penghasilannya. Tapi tidak ada yang mustahil, karena Bapak Ibu juga bisa lihat hanya 1 pasta gigi juga bisa, tapi penghasilannya bisa lebih lambat. Ya, kalau Bapak Ibu mau cepat, tidak mau tunggu 12 bulan, maunya 20 juta, 30 juta, 50 juta. Ayo bertukar merek lebih banyak lagi. Ya, kita belanja lebih banyak, kita dapat juga lebih besar penghasilannya. Ya, bisa ya, kita bisa lakukan? Yakin bisa? Sila type bisa, pasti bisa. Terima kasih semuanya ya. Nah, jadi ringkasannya proyek kita ini sangat sederhana sekali seperti yang saya kata, kita daftar anggota, langkah pertama. Langkah kedua, kita bertukar merek rutin belanja di toko kita di Shanghai. Ulang proses ini bulan pertama, bulan kedua, berkomitmen untuk sponsor, untuk belanja, sponsor belanja, dan akhirnya kita akan dapat penghasilan 46 juta per bulan, bisa lebih, bisa kurang, tergantung berapa besarnya komunitas Bapak, berapa besarnya komitmen Bapak Ibu untuk mau belanja. Tidak ada paksaan, tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Hanya tergantung Bapak Ibu, ya, maunya berapa. Ya, fokus untuk konsisten dan komitmen untuk minimal 12 bulan. Selagi Bapak Ibu belum mencapai penghasilan 46 juta ini, tolong jangan berhenti. Karena ada orang bisa cepat, ada orang bisa lambat, tetapi tidak ada orang yang gagal. Semuanya pasti bisa sukses, ya. Hanya butuh yakin pada proses ini, ya. Pastikan duplikasi langkah pertama dan langkah kedua, ya. Teamwork, ya. Saling membantu. Itu saya sangat lihat perkembangan yang sangat baik dalam tim Pak Kusuma ya. Jadi tahniah mempunyai seorang leader yang komitmen ya untuk membantu timnya berkembang maju ya. Itu sangat baik sekali. Nah, saya bawa Bapak Ibu kesaksian penghasilan. Ini kesaksian penghasilan tim kita di Malaysia pada masa kita bermula 2018. Pada tahun 2018 ya. Lihat, dia mencapai penghasilan ini ya, 46 juta itu sudah di sini ya. Hanya dalam waktu 9 bulan aja. Sorry.
9 bulan aja penghasilannya sudah melebihi 46 juta. Ya, 46 juta itu lebih kurangnya Malaysia 12.000 ringgit. Hanya dalam waktu 9 bulan sahaja. Jadi Bapak Ibu lihat ya, bulan pertama, bulan kedua, ini adalah proses. Jangan takut bila bermula bulan pertama bonusnya kecil. Itu hanya bukti sistem ini benar-benar bisa dilakukan. Ya, bulan ini nanti tanggal 10 ramai anggota juga akan terima bonus pertama 4%, ya. Ada yang mungkin dapatnya 400.000, ada yang mungkin dapatnya 20.000. Yakin, walaupun kecil, yakin ya. Karena berapa kecil pun bonus Bapak Ibu, walaupun 1.000 aja, Rp1.000, perusahaan juga akan bayar. Jadi pastikan Bapak Ibu memasukkan rekening bank Bapak Ibu ya, karena pembayaran itu langsung ke dalam rekening bank Anda. Nah, ini adalah kesaksian juga leader kita, lihat ya, hanya dalam waktu ini lihat bonusnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, ya, yakin pada proses ini ya, ada orang bisa cepat, ada orang bisa lambat, itu enggak apa-apa. Yang penting yakin pada prosesnya. Ternyata pada bulan ke-8 aja sudah melebihi 46 juta. Hanya 8 bulan. Sekali lagi, ini tergantung kecepatan Bapak Ibu membangun komunitas dan berapa komitmen Bapak Ibu mau belanja per bulan. Ya, tidak ada paksaan di sini ya. Nah, ini lagi adalah kesaksian penghasilan kami. Kami ya, saya dan suami memulai bisnis ini, lihat bulan pertama aja bonus kami sudah melebihi 13 juta ya. Ini buktinya, karena kami bergeraknya dengan kecepatan yang benar-benar mau gaspol, ya. Dan kita belanjanya bukan satu box, bukan satu odol. Kita berbelanja juga lebih besar karena kita mau cepat, ya. Dan ternyata hanya 4 bulan penghasilan kita sudah melebihi 42 juta per bulan. Hanya 4 bulan ya. Jadi kami buktikan kalau mau cepat itu bisa nggak? Ya bisa. Kalau mau lambat itu bisa nggak? Ya bisa, nggak ada salah. Ya, itu yang saya katakan ya, nggak ada salah. Tergantung kemampuan Bapak Ibu. Mau gaspol, ya silakan. Mau perlahan, ya nggak apa-apa. Ya, jadi terserah. Lihat kita katakan penghasilan 12 bulan itu 46 juta, tapi kami buktikan setelah 12 bulan penghasilan kami adalah 158 juta dalam 1 bulan. Ya, jadi ini kami buktikan kalau mau cepat bisa nggak dapat besar. Ya, kami bangun komunitas besar, kami belanjanya juga lebih besar, ternyata penghasilannya juga sangat besar. Ya, jadi tergantung kepada Bapak Ibu. Ya. Nah, ini antara kesaksian penghasilan teman-teman kita ya. Lihat penghasilan mereka, ada yang 70 juta, ada yang 77 juta, tergantung ya, terbukti. Setelah kami berjalan 7 tahun ya, ini lihat ini penghasilan Juni 2024. Kami ini sudah berjalannya 7 tahun. Ya, jadi ini penghasilannya membuktikan kalau kita tidak berhenti, tidak putus ya, kita capek, kita bisa rehat sekejap, langsung lagi melangkah. Jangan berhenti melangkah ya. Jadi terbukti penghasilannya masih bisa. Ya, ini 11 juta, ini 12 juta. Ini yang terbaru teman-teman kita ya. Nah, lihat ini penghasilan teman-teman yang baru memulai di Indonesia pada tahun lalu ya, bila mereka memulai pada tahun lalu. Lihat, penghasilannya itu bisa 2 juta, ini 1 juta, 3 juta, ini lagi 6 juta. Nah, ini lagi berapa ya? 1,5, ini lagi 9 juta, ini lagi 20 juta. Ini teman-teman Indonesia ya yang sudah buktikan. Nah, ini Pak Tirta ya. Pak Tirta ini lihat ya, 3 bulan sudah dapat penghasilan ini ya 9 juta. 3 bulan aja bekerja. Nah, itu maksud saya
tergantung Bapak Ibu mau kecepatannya bagaimana. Ya, mau cepat, ayo gas. Mau perlahan, enggak apa-apa juga. Ya, terserah Bapak Ibu. Nah, lihat ini ya, semua terbukti penghasilannya. Dan ini juga dibuktikan oleh teman Indonesia, hanya 8 bulan penghasilannya 44 juta. Nah, ini juga, ini lihat ya, ini tanggalnya bila. Ini April 2024. Tahun lalu ya, bila rencana ini baru bermula. Oke, dan ini lagi penghasilannya kita lihat ya ini. Pada bulan pertama penghasilannya 66.000. Bulan kedua penghasilannya 588.000. Tapi bulan ketiga sudah meningkat 1,8, bulan keempat 3,5, bulan kelima 7,1. Lihat pada bulan ke-6 sahaja. 6 bulan ya, sudah bisa mendapat berapa? 10 juta. 6 bulan saja ya. Jadi bagi saya ini pergerakan yang sangat sederhana dan sangat sehat sekali ya, sangat sehat. Berarti kalau 12 bulan itu pastinya 20 juta bisa lebih. Sudah bisa lebih daripada 20 juta. Kalau 6 bulan aja sudah 10 juta. Ya, Bapak Ibu. Jadi inilah lihat teman-teman kita sudah buktikan penghasilannya. Nah, ini Pak Rusli 11 bulan menjalankan bisnis Shonghor, penghasilannya berapa? 65 juta. 11 bulan ya Bapak Ibu. Ya, kita katakan tadi 12 bulan 46 juta. Nah, ternyata Pak Rusli gaspol terbukti 11 bulan 65 juta. Nah, mau lihat lagi? Lihat lagi ini, ya. Lihat ibu ini, dia juga gas. Hanya dalam waktu 11 bulan ini ya, 11 bulan bekerja, penghasilan berapa? 108 juta per bulan. Ini bukti nyata. Karena itu sistem ini tidak bisa dikuatiri, tidak bisa diragui oleh Bapak Ibu. Karena mereka yang lakukan dengan gas sudah ternyata mereka sudah terima uang ini, ya. Jadi ini adalah penghasilan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu, ya? Apakah mau penghasilan sebegini? Jika mau, sila type dalam kolom chat, saya mau. Silakan type dalam kolom chat, saya mau. Ya, kita harus berani bermimpi ya bahwa penghasilan itu akan bertukar kepada nama kita, nama Bapak Ibu sendiri ya. Hanya kerjakan, fokus ya. Besar kecil itu enggak apa-apa, yang penting yakin pada prosesnya ya. Kita akan bertumbuh bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya komitmen untuk mau bantu Bapak Ibu. Walaupun saya di Sabah, di Malaysia ya, saya rencananya dalam bulan Juni ya, saya akan bergerak ke Indonesia ya. Saya akan ke Bali, saya akan ke Medan ya, saya akan komitmen bergerak ke kota-kota di mana jaringan itu berkembang dengan besar. Jadi saya akan datang. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya akan komitmen mau datang bantu. Yang penting saya mau lihat Bapak Ibu juga komitmen untuk membangun komunitas. Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini adalah penghasilan 61.000. 61.000 itu lebih kurang ya, lebih kurang dalam 180 juta. Lebih kurang ya, 100 ke 200 juta per bulan. Itu ya. Nah, ini lagi 96.000 ringgit. 96.000 ringgit itu dalam rupiah melebihi 300 juta per bulan. Bayangkan ya Bapak Ibu, ini bukan sekadar omong-omongan, ya. Ini adalah sistem yang terbukti untuk Bapak Ibu. Ya. Dan saya mau bawa Bapak Ibu untuk lihat. Istimewa ya, istimewa malam ini. Saya lihat, oh kita masih awal, jadi baik sekali. Jadi saya mau bawa Bapak Ibu untuk melihat
Bapak Ibu mungkin baru bermula 1 bulan, 2 bulan. Tahukah Bapak Ibu bahwa komunitas Shuanghor ini sudah berjalan 38 tahun? Apakah buktinya ada anggota bisa bertahan sebegitu lama? Mungkin Bapak Ibu meragui ya, dan mungkin Bapak Ibu tidak percaya. Maka itu istimewanya malam ini, saya Bapak Ibu melihat leader-leader yang sudah bertahan puluhan tahun. Macam saya dan suami hanya 7 tahun. Kita masih baby ya, kita juga masih anak kecil kalau dilihat dalam perusahaan ini. Tetapi saya bawa istimewanya malam ini, leader yang yakin pada proses ini dan membangun bisnisnya dengan sponsor, belanja, dan dapat penghasilan sepanjang puluhan tahun di Shuanghor. Dan mereka bukannya orang-orang biasa, mereka hanya orang-orang biasa ya, dan percaya pada sistem ini. Nah, saya bawa Bapak Ibu leader ini. Ini leadernya Bapak Ibu bisa Google ya, bisa Google karena mereka bisa terlihat dalam sistem, dalam Google ya. Ini namanya adalah Gold Diamond Anthony Lim Kim Po. Lihat ya, umurnya berapa? Ini dilahirkan 1947. Ini umurnya 80 tahun lebih ya. 80 tahun ya. 1947, sekarang ini 2025. Ini umurnya 78 tahun. 78 tahun ya, maaf ya Bapak Ibu. Umurnya 78 tahun. Lihat dia join Shuanghor 1988. Berarti dia sudah bersama Shuanghor memasuki 38 tahun. Ya. 1988 adalah bila dia memasuki Shuanghor memasuki Malaysia. Shuanghor berdiri di Malaysia 1988 ya, dan dia langsung join. Dan dia bertahan. Lihat ya, dia mencapai pertumbuhannya, lihat mencapai gold diamond pada tahun 2011. Setelah bersama Shuanghor 23 tahun baru mencapai gold diamond. Nah, itu kan luar biasa ya, bisa komitmen bertumbuh dengan Shuanghor 23 tahun sehingga mencapai gold diamond. Tapi sehingga hari ini sudah bersama Shuanghor 38 tahun. Bapak Ibu mau tahu nggak penghasilannya berapa? Ini penghasilannya saya juga sudah bingung ya mau kiranya. Ini kalau ringgit itu sudah mau sampai miliaran per bulan ya. Ya, ini penghasilannya dalam 300.000 ringgit. Itu berapa ya? 900 juta per bulan. Lebih ya, lebih ya. Ini penghasilannya segitu ya. Bayangkan bisa bertahan 30 ya. Jadi bayangkan penghasilan itu bisa sampai ke miliaran ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seorang tokoh yang besar. Ini adalah upline leader kepada diamond yang tadi paginya saya posting dalam grup ya. Ada satu triple diamond baru di Indonesia ya. Ini adalah upline-nya. Upline-nya yaitu gold diamond Patrick Tan. Oh, dia ini sangat seorang ahli korporat ya, ahli korporat, tetapi dia juga berhenti sebagai ahli korporat dan menjalankan bisnis Shuanghor. Setakat tahun ini sudah memasuki 28 tahun. Ya, 28 tahun ya Bapak Ibu. Lihat, ini di bawah jaringan Gold Diamond Patrick Tan ini sangat ramai sekali Gold Diamond. Termasuk Triple Diamond yang tadi paginya saya posting di dalam grup WA itu ya, itu di bawah jaringan Gold Diamond Patrick Tan. Dan Gold Diamond Susanto. Kita ada Gold Diamond Susanto ya di Indonesia, itu juga di bawah jaringan Gold Diamond Patrick Tan ini. Ini jaringannya bukan kaleng-kaleng, sangat besar sekali. Sangat ramai sekali Gold Diamond di bawah jaringannya ya. Jadi ini dia. Kemudian ini adalah Gold Diamond Shuanghor yang terbaru. Lihat ya, dia mencapai Gold Diamond 2021. Setelah bersama Shuanghor 26 tahun baru mencapai Gold Diamond ya. Tapi bayangkan bisa bertahan. Bapak Ibu, saya mau perkenalkan, ini adalah Gold Diamond Haslina.
Ibu ini adalah dosen di Universitas Malaya. Bapak Ibu bisa Google ya. Ini latar belakang mereka ini bukan kaleng-kaleng ya. Dia adalah dosen di Universitas Malaya. Kenapa dia mau jalankan bisnis Shonghor? Dia dosen loh, penghasilannya juga sudah cukup lumayan. Tetapi kenapa dia mau jalankan bisnis Shonghor? Karena kata ibu ini, produk Shonghor telah menyelamatkan dia dan keluarganya. Produk-produk Shonghor ya, banyak menyelamatkan dia dan ahli keluarganya. Karena itu dia sangat yakin kepada produk Shonghor. Ya. Dan kini beliau di level Gold Diamond. Dan di bawahnya juga adalah bekas dosen. Ini juga adalah di bawah Gold Diamond Haslina tadi. Ini upline-nya Gold Diamond, ini downline-nya Gold Diamond. Beliau juga Gold Diamond Solha adalah mantan dosen di Universitas Malaya. Suaminya adalah seorang engineer. Engineer itu apa ya, Pak? Di Indonesia? Insinyur, Bu. Itu. Insinyur. Insinyur. Suaminya insinyur, istrinya dosen, mereka lepaskan jawatan mereka dan full time menjalankan bisnis Shonghor. Jadi pikir ya Bapak Ibu, kalau mereka ini punya latar belakang begitu ya, gajinya besar lumayan, insinyur, ini lagi dosen, bisa melepaskan jawatan mereka, mau fokusnya di Shonghor. Juga mencapai Gold Diamond setelah 10 tahun. Ini luar biasa ya. Karena itu bisnis Shonghor ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau mereka yang sudah menikmati manfaat produk, sudah bisa melihat bisnisnya, mereka tidak khawatir untuk melepaskan jawatan mereka ya. Karena mereka telah melihat masa depan mereka. Nah, ini siapa dia? Ini adalah upline kita dari Singapura. Ya, sekarang dia di level triple diamond. Triple diamond, Janes Gan dan suami. Suaminya juga adalah engineer komputer ya, engineer komputer juga melepaskan jawatannya full time husband. Full time husband ya. Full time jaga anak aja. Dan triple diamond Gan mantan karyawan di bank juga melepaskan jawatannya full time menjalankan Shonghor. Nah, Bapak Ibu sudah melihat ya, penghasilan upline kita aja ini melebihi 300 juta per bulan. Karena kita juga sebahagian dalam komunitasnya, ya. Lihat dia mencapai level double diamond, sekarang ini sudah triple diamond ya, juga lebih 10 tahun. Ya, sudah bersama Shonghor 15 tahun. Jadi cepat atau lambat itu enggak apa-apa. Yang penting kalau tidak berputus asa, kesempatan untuk sukses adalah sangat jelas untuk kita semua ya. Nah, ini adalah downline kami. Downline kami ya, Double Diamond ya. Ini adalah Double Diamond Stephen dengan istrinya Annie. Pada bila waktu mereka memulai bisnis ini, Agustus 2018, mereka kedua-duanya adalah karyawan. Mereka melakukan bisnis ini part-time, hanya paruh waktu. Setelah waktu kerja atau pada hujung minggu, berbagi dengan teman, berbagi dengan komunitas ya. Tetapi lihat perkembangannya sangat luar biasa. 11 bulan mencapai diamond. 1 tahun 2 bulan mencapai double diamond. Dan sehingga hari ini. Ya. Dan lagi downline kita lagi adalah Double Diamond Angeline Lee dan suami Mr. Wong daripada Sarawak, Bintulu, Sarawak ya. Nah, lihat latar belakangnya. Mereka adalah penjual buah-buahan, penjual buah pisang, buah kelapa. Lihat ya, kesuksesan di Shonghor ini peluangnya sama rata siapapun kita. Siapapun kita ya. Jadi ini adalah downline tim kita ya. Double Diamond Angeline dan suami penjual buah-buahan, lihat mereka mencapai diamond juga 1 tahun 3 bulan sahaja. Masih tercepat ya mencapai diamond, double diamond 2 tahun 11 bulan. Nah itu luar biasanya di Shonghor. Siapapun kita, apapun latar belakang kita,
Kita tidak butuhkan kualifikasi untuk sukses di Shuanghor. Yang penting mau dan komitmen dan fokus dan konsisten. Itu aja. Ya, semuanya bisa sukses. Dan ini adalah kami memulai Shuanghor Juli 2018. Pada bulan pertama aja kami sudah kualifikasi ya, lebih 13.000 PV. Bulan kedua aja kami sudah vice manager, bulan ketiga senior, bulan keempat spesial, bulan kelima 8 bulan yang tercepat ya. 8 bulan capai diamond, tercepat juga double diamond dalam 12 bulan dan lagi tercepat gold diamond dalam 18 bulan. Bukan kami yang luar biasa, tapi karena sistem ini. Dan kami benar-benar fokus mau gas. Nah, kami mau gas karena apa? Kami benar-benar butuh mau merubah kehidupan. Karena kami mempunyai komitmen yang sangat tinggi, ya. Seperti tadi ya, krisis kehidupan yang tinggi, maka kami serius mau menukar krisis menjadi penghasilan. Ya, jadi ternyata kalau kita gas, penghasilan kita juga gas, pencapaian kita juga cepat, ya. Nah, di Shuanghor kita dibagi 5 kepercayaan, yaitu kita dibagi kepercayaan dengan mengamalkan produknya, kita akan pasti bisa menikmati kesehatan. Dan kalau Bapak Ibu tidak pernah menjalankan bisnis atau sudah putus asa menjalankan bisnis MLM, sudah banyak kecewa, yakinlah Shuanghor ini memberikan kita keyakinan di sini kita mempunyai hope, harapan untuk bisa sukses, Dan dengan kesehatan, keyakinan, harapan dan kesuksesan ini pastinya kita bisa menikmati kebahagiaan bersama keluarga kita. Ya, di sini kita bisa live your dream life. Kita bisa menghidupkan impian kita. Ya, kita menikmati kebebasan massa, kesehatan yang baik, kita ada gratis ya, liburan gratis setiap tahun, kita bisa lunasi hutang-hutang, ya, kita bisa punya keuangan mandiri, dan apapun yang kita usahakan ini kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Ya, jadi itulah buktinya sistem di Shuanghor ini terbukti selama 38 tahun. Selanjutnya menunggu Bapak Ibu untuk menjadi sebahagian mereka yang sukses di sini, ya. Jadi sepakat berjaya bersama-sama. Kita adalah tim 769 dalam Shuanghor, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu bersama saya sehingga ke penghujung presentasi ini.